Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 4, Rizka Mufti, Luki Eno, dan Amin Khairia. Mari bersama-sama kita belajar integral tentu. Berikut adalah peta konsepnya. Integral terdiri atas integral tak tentu dan integral tentu. Keduanya digunakan dalam teorema fundamental kalkulus dan penerapan integral tentu. Dalam hal ini, kami mengambil luas daerah. Dalam mempelajari integral tentu, diperlukan pengetahuan tentang sigma, jumlah Riemann, dan integral Riemann. Subkonten yang pertama adalah notasi sigma, jumlah Riemann, dan integral tentu. Kemudian yang kedua, teorema fundamental kalkulus, dan yang ketiga, penerapan integral tentu. Mari kita belajar bersama-sama pada subkonten yang pertama, yaitu notasi sigma, jumlah Riemann, dan integral tentu. Notasi sigma. Lambangnya sigma. Berupa huruf Yunani yang berarti penjumlahan. Notasi sigma digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan yang bentuknya panjang. Dari suatu jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret. Penulisannya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari suatu fungsi AI sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik-titik ditambah AN sampai AN maksudnya. Atau dapat juga AI diganti K sehingga sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari suatu fungsi K atau dari suatu bilangan K sama dengan K plus K plus K plus titik-titik-titik plus K sama dengan N kali K. Untuk lebih memahami mengenai sigma, di sini terdapat persegi dengan panjang sisi 3 cm. Kemudian akan ditutup dengan persegi yang panjang sisinya 1 cm. Menjadi persegi yang besar ditutup dengan persegi-persegi yang kecil. 9 persegi kecil. Maka dapat kita lihat bahwa luas persegi yang besar adalah luas persegi 1 ditambah luas persegi 2 ditambah luas persegi 3 ditambah luas persegi 4 dan seterusnya sampai ditambah luas persegi ke-9. Jumlah Riemann. Nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N pada f xi dikali delta xi disebut jumlah integral Riemann, di mana fungsi fx dengan xi adalah titik wakil pada interval ke i. Delta xi adalah lebar interval ke i, dan n adalah banyaknya subinterval, dari interval A sampai B. Integral tentu. Misalkan kita akan menghitung luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx pada selang interval A sampai B, dengan membagi n subinterval, n menuju tak hingga, maka akan kita peroleh luas sebenarnya dengan perhitungan luas sama dengan limit n mendekati tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai n, pada f xi dikali delta xi, di mana delta xi adalah b min a per n, atau dapat ditulis integral dari a sampai b pada fungsi fx dx. Bentuk integral a sampai b fx dx disebut sebagai integral tentu fungsi fx pada interval a sampai b. Berikut penjelasannya. Yuk simak. Pada kurva di atas, apabila kita ingin mencari luasannya, maka kita gunakan pendekatan Riemann. Kita harus membaginya menjadi beberapa bagian. Inilah yang kemudian disebut dengan partisi. Kita bagi menjadi beberapa bagian persegi panjang, kemudian luas persegi panjang tersebut kita jumlahkan.
Kurva tersebut kita bagi menjadi 8 bagian persegi panjang atau 8 buah partisi. Nah, sekarang kita hitung luasannya. Luas persegi panjang pertama sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah delta x1 dan lebarnya adalah fx1. Demikian juga dengan A2 atau luasan persegi panjang kedua. Panjangnya sama dengan delta x2 dikali fx2. Dan seterusnya sampai A8, yaitu delta x8 dikali fx8. Sehingga total luas persegi panjang dapat dinyatakan dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya hingga A8 adalah delta x1 dikali fx1 ditambah delta x2 dikali fx2 ditambah delta x3 dikali fx3 dan seterusnya hingga delta x8 dikali fx8. Maka dengan pemahaman terhadap notasi sigma, dapat kita tuliskan A1 plus A2 plus A3 plus A4 dan seterusnya hingga A8 adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 8 untuk fungsi delta xi dikali fxi. Berikut adalah contoh soal jumlah Riemann. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Tentukan jumlah Riemann dari fungsi gambar di bawah ini. Jadi terdapat suatu kurva dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk fungsi f xi dikali delta xi. Maka kita dapatkan f 0,5 dikali 0,7 dikurangi 0 ditambah f 1,5 dikali 1,7 dikurangi 0,7 ditambah f2 dikali 2,7 dikurangi 1,7 ditambah f 3,5 dikali 4 dikurangi 2,7. Kemudian 0,5-nya kita masukkan ke dalam fungsi f. Sehingga 0,5 kuadrat dikurangi 4 dikali 0,5 ditambah 3. Dikali 0,7. Ditambah 1,5 kuadrat min 4 dikali 1,5 ditambah 3. Dikali 1. Ditambah 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 3,5 kuadrat min 4 dikali 3,5 ditambah 3 dikali 1,3. Hasilnya 0,875 ditambah 0,75 ditambah 1 ditambah 1,625. Sehingga Riemann-nya, bilangan Riemann-nya adalah 4,25.